Praktik kesehatan Islam pada awalnya tidak membedakan antara perawat dan dokter, karena fakta menunjukkan bahwa hampir seluruh proses itu dilakukan oleh perawat sekaligus dokter. Maka istilah klasifikasi khusus antara perawat dan dokter tidak dikenal pada waktu itu. Di video kali ini saya akan membahas perawat perempuan pertama dalam sejarah Islam, yaitu Rufaidah al-Aslamiyah. Bagaimana perjalanan Rufaidah hingga menjadi seorang perawat? Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini agar saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah menarik lainnya. Langsung kita mulai saja ke kisahnya. Pada jurnal Historia Madaniyah volume 4 pada tahun 2020 disebutkan Rufaidah al-Aslamiyah, perempuan tangguh zaman Rasulullah yang mengambil peran sebagai perawat pertama dalam dunia Islam. Sosoknya hadir dalam mengembangkan ilmu keperawatan di dunia Islam. Rufaidah lahir di Yathrib sekitar 25 tahun sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Jika pendapat ulama ini benar, maka Rufaidah lahir sekitar tahun 597 Masehi. Dalam beberapa kitab sejarah namanya berbeda-beda. Menurut Syauqi, namanya adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Bani Aslam al-Kharaj. Dalam kitab Al-Maghazi karya Imam Al-Waqidi disebutkan namanya Kuaibah binti Sa'ad. Sedangkan dalam kitab Ma'rifah Asy-Syahabiyah karya Aba Naim al-Asfahani, namanya adalah Rumaitsah al-Ansariyah. Namun dari data tersebut bahwa nama yang umum dikenal sebagai Rufaidah. Rufaidah masuk dalam marga Aslam yang merupakan salah satu marga dari suku Khazraj di Madinah. Ia juga masuk dalam kaum Ansar, yaitu golongan yang pertama kali menganut Islam di Madinah. Maka Rufaidah dianggap sebagai mukhadram atau seorang yang mengalami masa jahiliyah dan masa Islam sekaligus. Rufaidah lahir dari kalangan para tabib. Ayahnya bernama Sa'ad al-Aslami. Ketertarikannya mempelajari dunia kesehatan mewarisi ayahnya yang merupakan tabib terkemuka, bahkan seorang pimpinan atau imam para tabib di kalangan masyarakat Madinah. Pengobatan ayahnya terkenal di seluruh jazirah Arab. Masyarakat juga mengklaim bahwa ayahnya dapat menjadi perantara menyembuhkan penyakit melalui doa-doa dan jimat yang dimiliki. Ayahnya mewariskan pendidikan keperawatan kepada Rufaidah sejak masih kecil. Menurut penelitian Abdul Hamid Saputra dan kawan-kawan dalam tulisan berjudul Rufaidah al-Aslamiyah, perawat pertama di dunia Islam abad 6-7 Masehi. Pada saat remaja, Rufaidah diminta ayahnya bekerja sebagai asisten untuk merawat pasien. Peranan Rufaidah dalam dunia keperawatan sebelum Islam datang di Madinah menggunakan praktik jahiliyah, yaitu praktik kesehatan lokal masyarakat Arab dan praktik kesehatan peradaban kuno. Praktik kesehatan lokal yang diterapkan Rufaidah dan ayahnya terbilang masih sederhana sesuai keadaan geografis. Sebagian besar memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Teknik pengobatan yang sudah dikembangkan yaitu teknik venesection, keuterisasi, dan bekam. Praktik tersebut sebenarnya bukan praktik kesehatan bangsa Arab murni, akan tetapi merupakan warisan bangsa Persia dan Byzantium yang berasimilasi dengan praktik kesehatan lokal bangsa Arab. Keahlian Rufaidah berkembang ketika melihat ayahnya merawat pasien. Selain diberikan tanggung jawab oleh ayahnya untuk merawat pasien, sesekali Rufaidah melakukan penanganan pada pasien sendiri. Itu dilakukannya saat kondisi darurat atau saat ayahnya sedang tidak ada. Dari sanalah keahliannya semakin terasa, sehingga ia menjadi terlatih, mandiri, cekatan, ulet dalam melakukan perawatan. Pengobatan dan perawatan ini bersifat mistik dan sangat primitif. Selain itu, ayahnya juga mengenalkan praktik kesehatan bangsa lain seperti Persia, Romania, Syria, dan India. Pengetahuan ini didapat melalui relasi perdagangan antar bangsa. Ketika mereka pulang ke kampung halaman, mereka mempraktikkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Kisah Rufaidah al-Aslamiyah telah dikisahkan sebagai dokter perempuan pertama dalam Islam oleh Ummah Faridah dalam karyanya yang berjudul 25 Perempuan Teladan. Pada abad ke-7, peranan dokter dan perawat tidak begitu dijabarkan karena hampir melakukan hal yang sama,
Akan tetapi kisah Rufaidah lebih dominan sebagai perawat. Menurut Hasanah dalam Rufaidah Al-Aslamiyah, Florence Nightingale Muslim di dunia Islam disebutkan bahwa ia menjadi asisten selama ayahnya masih hidup dan belajar mengenai keperawatan dari ayahnya. Ketika Islam telah datang di Madinah pada abad ke-7 sekitar tahun 622 Masehi, tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, menurut Syauqi Al-Fanjuri, Rufaidah telah mengetahui ada Rasul yang membawa risalah baru, menyeru untuk meninggalkan yang batil dan mengajak kepada kebajikan. Rufaidah pun berbayat kepada Rasulullah SAW dan menjadi mukallaf. Rufaidah merubah metode pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya dan berhasil menggabungkan keilmuannya dalam bidang keperawatan sesuai ajaran Islam. Pertama, ia membersihkan tempat pengobatan agar nyaman karena dulunya kotor. Kedua, menghilangkan jampi-jampi dan jimat dan menggantinya dengan doa-doa dan salawat sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW kepadanya. Rufaidah juga berdakwah kepada setiap pasiennya. Di tahun yang sama, atas izin Rasulullah SAW, Rufaidah mendirikan sekolah perawatan pertama di dunia Islam. Tapi lokasinya tidak jelas di mana. Ia memimpin dan mendidik para perempuan muslim di bidang keperawatan. Ia berhasil mengenalkan kepada kaum perempuan untuk berkarir dalam merawat dan melayani masyarakat Madinah. Para perawat perempuan periode awal Islam ini dikenal dengan Al-Asiyah dari kerja asa, yang artinya menyembuhkan luka. Ketika peperangan Islam, Rufaidah dan Al-Asiyah meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut serta. Rasulullah mengizinkan dan menempatkan mereka di garis belakang. Mereka melakukan perawatan kepada mujahid yang terluka, membawa makanan dan minuman serta membantu menyediakan perlengkapan perang. Atas perintah Rufaidah dibuatlah rumah sakit lapangan yang dikenal dengan Khaimah Rufaidah atau tenda Rufaidah. Karenanya ia dijuluki Mumaridah Al-Islam Al-Ula, perawat wanita pertama dalam sejarah Islam. Untuk mengkoordinir para perempuan lain, Rufaidah juga menciptakan kode etik keperawatan selama berperang. Atas perintah Rasul, Rufaidah lah yang merawat Sa'ad bin Mu'adz yang terluka parah dalam perang Khandak hingga saat wafat. Pasca peperangan, Khaimah Rufaidah yang didirikan di samping Masjid Nabawi dijadikan tempat pelayanan kesehatan, membantu orang-orang miskin, anak yatim, dan penderita cacat ataupun mental. Rasulullah SAW memberikan penghargaan khusus berupa kalung indah dan dengan tangannya beliau memakaikannya langsung di leher Rufaidah. Hanya Rufaidah yang mendapatkan kalung. Menurut beliau, karena Rufaidah terlibat dalam perang serta berhasil mengorganisir para perawat. Rufaidah begitu tersanjung dan berkata, "Demi Allah, kalung ini tidak akan terpisah dari jiwaku, dalam tidurku dan dalam bangunku, sampai aku menemui kematian." Ia bahkan berwasiat jika ia meninggal dunia agar kalung itu dikuburkan bersama jasadnya. Akhir hayat Rufaidah tidak diketahui jelas. Satu hal yang pasti bahwa ia tidak pernah pindah kemanapun. Maka dapat dipastikan bahwa Rufaidah meninggal di kota kelahirannya Madinah. Dedikasi Rufaidah dalam dunia keperawatan mempengaruhi ilmu keperawatan modern dan sosoknya pantas dijadikan teladan bagi perawat masa kini. Nah, itu tadi adalah kisah Rufaidah Al-Aslamiyah, perawat perempuan pertama dalam sejarah Islam. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.